Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita. Biarlah semuanya terus bertumbuh menjadi jiwa ilahi, menjadi manusia dengan kesadaran yang murni. Biarlah semua yang menekuni jalan keheningan ini semakin bertransformasi menjadi kesatria cahaya yang agung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kali ini saya hendak memberikan pembabaran yang lebih detail tentang dinamika yang terjadi di bumi ini pada masa lalu, pada masa kini, yang memberikan landasan pengertian yang semakin kuat tentang mengapa kita perlu menjalankan tugas sebagai kesatria cahaya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pertama-tama kita perlu mengerti bahwa di jagat raya ini berlaku hukum aksi reaksi, hukum penyeimbangan dan penyelarasan sebagai varian dari hukum sebab akibat atau kausalitas. Hukum itu juga tentu saja berlaku di bumi ini. Dalam hal ini perlu saya sampaikan fakta yang terjadi di masa silam, bahwa ketika manusia mayoritasnya mulai melupakan jati dirinya, mulai tidak lagi mengikuti tuntunan dari diri sejatinya, saat manusia kemudian hidup di dalam ambisi dan pikiran egoistiknya, saat itulah benih-benih kehancuran bagi peradaban ini terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika kita menengok ke masa silam, kita akan mengerti bahwa apa yang merupakan gurun pasir pada saat ini sebetulnya dulunya adalah tempat yang hijau royo-royo. Dulu di situ ada sebuah peradaban surgawi, ada hutan yang lebat, sungai yang jernih, tempat yang sangat indah. Tetapi semua itu kemudian menjadi hancur, dan jejaknya tetap ada hingga saat ini karena ulah manusia sendiri. Manusia yang menciptakan sebuah bencana katastrofik karena lakunya memicu reaksi balik dari bumi ini. Manusia yang mengembangkan teknologi tanpa bimbingan kebijaksanaan, tanpa landasan kesadaran yang luhur, pada akhirnya menciptakan kerusakan sendiri dengan teknologi itu. Manusia menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan dan hasratnya mengejar kekayaan, kekuasaan, kejayaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saat manusia secara mayoritasnya tidak lagi hidup dalam kesadaran yang murni, pada akhirnya memang akan menciptakan proses penghancuran bagi peradaban yang telah begitu lama dibangunnya. Peradaban manusia bisa hancur lewat bencana katastrofi, lewat perang, lewat apapun. Ini adalah manifestasi dari hukum penyeimbangan dan penyelarasan atau hukum aksi reaksi di bumi ini. Maka perlu saya katakan, saat ini peradaban kita ini memang ada di titik persimpangan. Apakah kita akan mengikuti pola lama? Bagaimana ketika peradaban dikembangkan sedemikian rupa dengan mesin berupa teknologi yang semakin canggih, pada akhirnya akan hancur oleh teknologi itu sendiri. Karena perang yang kita lakukan, karena penghancuran bumi, eksploitasi bumi yang tak terkendali, yang memicu kerusakan keseimbangan di bumi ini.
dan menyebabkan pada akhirnya ada bencana katastrofik. Ini adalah sebuah kemungkinan. Ini sangat mungkin terjadi. Tetapi bisa kita cegah jika kemudian pada saat ini kita memilih untuk mengambil tanggung jawab sebagai kesatria cahaya. Jika semakin banyak orang yang kembali kepada kesadaran murninya, reaksi yang mengerikan tadi bisa kita cegah. Kita bisa melestarikan peradaban ini, kembali menyelaraskannya dengan bumi, mencapai kembali apa yang kita sebut sebagai bumi surga. Sungguh, itu bisa terjadi saat kita betul-betul hidup di dalam tuntunan dari Sang Diri Sejati. Kita akan punya kuasa yang tanpa batas untuk menjalankan misi ini. Betul, tantangannya tidak mudah, tapi itu pasti bisa kita lakukan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada saat ini tentu saja kita harus melampaui banyak kendala untuk bisa menyelamatkan bumi ini. Secara faktual, banyak kuasa kegelapan dalam segala bentuknya yang telah menjadi atau menjelma sebagai manusia atau berkolaborasi dengan manusia yang mau menghalangi langkah para kesatria cahaya. Mereka tidak mengerti. Mereka terbutakan oleh ambisi mereka, bahwa tindakan mereka itu pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi kita ini sebetulnya berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, tetapi pada saat yang sama mereka punya kepintaran tertentu. Mereka bisa punya kuasa atas sistem ekonomi, atas teknologi yang canggih dan seterusnya. Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Saudara dan saudari yang saya kasihi, landasan dari bumi surgawi adalah tumbuhnya kesadaran yang luhur. Maka fokuslah menyebarluaskan kesadaran luhur ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang merindukan kebahagiaan. Banyak jiwa-jiwa yang merindukan kesejatian, kesahduan. Merekalah yang akan menerima warta dari kita. Merekalah yang akan terbangkitkan kesadarannya. Mulai dari mereka, maka gerak dan tindakan ini akan semakin meluas dampak. Saudara dan saudari yang saya kasihi, visi kita adalah mayoritas manusia kembali kepada kesejatiannya, kembali mengenali bahwa kebahagiaan, kedamaian itu sumbernya ada di dalam diri. Saat manusia terhubung dengan sumber kasih murni di dalam dirinya, kita mulai dari itu. Dengan segala cara kita sebarluaskan kesadaran yang luhur. Biarlah terpicu semua manusia untuk bangkit, mengerti kembali keindahan dan keagungan yang melingkupi dirinya. Dan ini sangat mungkin terjadi. Saat ini kita tidak bekerja sendiri. Banyak jiwa-jiwa agung yang menopang kita. Mereka tidak bisa bekerja secara langsung, karena itu melanggar hukum non-intervensi antar dimensi. Tetapi mereka bisa bekerja bersama kita, melipat gandakan kekuatan kita hingga mencapai titik yang tanpa batas. Maka semangatlah, berjuanglah, lakukan yang terbaik. Maka berlakulah hukum di semesta ini. Saat kita melakukan yang terbaik sesuai dengan batas kemampuan kita, saat kita terus-menerus dalam kepasrahan yang total, saat itulah sisa dari pekerjaan kita akan diambil alih oleh kekuatan semesta yang agung ini. Maka tidak perlu ada yang kita khawatirkan.
tidak perlu memikirkan betapa berat tugas kita, betapa berat tantangan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan yang terbaik, bersukacita, terus berproses, memulihkan jiwa kita, meningkatkan kapasitas kita. Semuanya pasti selaras pada waktunya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada saat ini tantangan terbesar kita adalah keberadaan segelintir orang yang mencengkram umat manusia secara keseluruhan melalui sistem yang mereka bangun. Mereka menguasai sistem keuangan, sistem informasi, menguasai teknologi, mencengkram banyak pimpinan-pimpinan negara. Banyak pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka. Sehingga secara umum tren manusia adalah menjauh dari kehidupan yang sejati. Media juga dikuasai oleh mereka. Sehingga seringkali media menjadi wahana untuk menyebarkan ketidaksadaran, ketakutan, angkara murka. Tetapi kita tidak perlu merisaukan semua itu. Gerak semesta betul-betul telah terjadi. Perlahan tapi pasti, semakin banyak manusia yang bangkit kesadarannya. Dan pada akhirnya akan ada manusia juga yang dengan kesadaran luhur ini diamanati kekuasaan finansial, teknologi, media, dan seterusnya. Juga termasuk kekuasaan pemerintahan. Perlahan tapi pasti, perubahan sedang terjadi. Kesadaran spiritual ini semakin meluas, tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Maka, bekerjalah semuanya. Ikuti saja gelombang semesta yang sedang terjadi. Kita menjadi peselancar. Kita hanya mengikuti arus dalam kesadaran yang luhur. Visi bumi surgawi itu bukan hanya maunya kita. Inilah kehendak dari sang sumber hidup. Inilah kehendak agung. Inilah rancangan agung. Maka kita tinggal mengikuti. Kita tinggal bergerak berdasarkan turunan dari diri sejati. Maka biarlah kekuatan semesta agung yang bekerja melalui diri kita. Kita ini hanya wahana. Hanya dalam ketulusan, dalam kepasrahan total, proses kita menjadi wahana bagi kekuatan semesta yang agung ini bisa berjalan. Maka semangatlah, tetaplah berjuang. Seperti yang telah saya sampaikan, ada banyak lakon bagi kesatria cahaya. Jangan iri dengan lakon yang dipegang atau dijalankan oleh teman-teman dan saudara pejalan keheningan lainnya. Kembali kepada jatah. Semua diatur oleh semesta yang agung. Semua dituntun oleh Sang Maha Agung. Si A bertugas seperti ini, si B bertugas seperti ini, dan seterusnya. Jalankan tugas itu, jalankan peran itu. Tidak ada yang tidak penting. Semuanya hanya berbeda, tetapi bukan berarti yang ini lebih baik dari yang lain. Tanpa satu pihak atau beberapa pihak menjalankan misinya, maka tidak ada keutuhan dari sistem. Tidak ada kesempurnaan dari gerak ini. Visi bumi surgawi itu hanya terjadi jika semua yang memang telah mendapatkan tugas menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, satu pesan dari saya: saat kita telah menjalankan pekerjaan, mengikuti talenta kita sesuai dengan tuntunan diri sejati, pasti ada gangguan dari kuasa kegelapan atau dakwas. Maka hadapilah itu dengan jiwa perwira. Jika kita merasa sakit, merasa tak nyaman, bertahanlah, masuk dalam keheningan. Biarlah kuasa dari sang sumber hidup menyelaraskan semuanya.
kita saling terhubung. Saya siap membantu Anda semua saat menghadapi kesulitan itu. Kita pasti bisa menghadapi semua itu. Kita pasti menang. Selaras semuanya, damai semua.